Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi eksterior dan interior ambing pada sapi perah. Anatomi eksterior ambing pada sapi merupakan bagian-bagian dari ambing yang dapat dilihat secara langsung, yang terdiri dari yang pertama yaitu kulit. Kulit berfungsi melindungi bagian dalam ambing dari luka dan bakteri. Yang kedua yaitu puting. Puting merupakan tonjolan dari ambing, di mana pada puting terdapat lubang sebagai saluran pengeluaran susu. Yang ketiga yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari ligamentum suspensori medialis. Ligamentum suspensori medialis merupakan jaringan ikat lentur yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian, kiri dan kanan sama besar. Jaringan ikat yang berikutnya yaitu fine membran. Fine membran merupakan jaringan yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian, depan dan belakang, dengan komposisi bagian depan 40% dan bagian belakang 60%. Jaringan ikat berikutnya yaitu ligamentum suspensori lateralis, yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang berserabut dan tidak lentur yang berfungsi menyokong ambing secara keseluruhan. Selanjutnya, bagian anatomi eksterior ambing pada sapi yaitu cord-like tissue. Cord-like tissue merupakan jaringan yang membentuk ikatan antara permukaan dorsal ambing bagian depan dengan dinding perut. Cord-like tissue berfungsi menjaga ambing tetap melekat pada dinding tubuh ternak. Berikutnya yaitu subpelvic tendon, merupakan jaringan yang menempel ventral pada tulang pelvis. Jaringan ini dapat mempengaruhi kedalaman dari ligamentum suspensori lateralis. Anatomi internal ambing pada sapi. Bagian pertama adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat untuk mensintesis susu. Alveolus akan berkumpul menjadi satu membentuk alveoli. Alveoli kemudian berkumpul kembali menjadi satu membentuk lobulus. Lobulus kemudian berkumpul kembali membentuk lobus. Di dalam alveolus terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama pembuluh darah kapiler, yang berfungsi mengalirkan darah yang mengandung nutrien yang akan digunakan untuk sintesis susu. Selanjutnya, terdapat sel sekretori. Sel sekretori berfungsi untuk mengambil nutrien yang dialirkan oleh pembuluh darah kapiler, kemudian disintesis menjadi susu. Bagian alveolus selanjutnya yaitu lumen. Lumen merupakan rongga yang akan terisi oleh susu apabila susu telah dihasilkan. Selanjutnya, sel moepitel, yang merupakan pembungkus dari alveolus. Sel moepitel pada saat terjadi pemerahan akan melakukan kontraksi, sehingga susu dapat keluar dari alveolus. Bagian selanjutnya dari anatomi internal ambing yaitu milk duct atau saluran besar, yang berfungsi untuk mengalirkan susu yang dihasilkan dari lobus menuju ke gland cistern. Bagian selanjutnya yaitu gland cistern, merupakan titik pengeluaran saluran dari semua saluran yang ada di dalam ambing, yang berfungsi sebagai tempat penampungan susu yang telah disintesis pada selang waktu pemerahan sebelum ke tube cistern. Selanjutnya yaitu annular void, merupakan bagian internal ambing yang di dalamnya terdapat otot yang bernama sphincter sebagai penahan susu di dalam ambing. Sphincter merupakan pintu bukaan dari tit cistern sebelum keluar melewati tit meatus menuju ruang bebas. Bagian anatomi internal selanjutnya yaitu tit cistern.
Teat cistern merupakan rongga yang ada di dalam kelenjar dan dibatasi oleh lipatan-lipatan longitudinal dan sirkular membentuk overlap yang berpotensi sebagai tempat bersarangnya bakteri. Di dalam teat cistern terdapat dinding streak channel. Streak channel berfungsi sebagai dinding-dinding lapisan di dalam puting yang paling bawah, supaya bakteri tidak dapat masuk ke dalam puting. Bagian yang terakhir dari anatomi internal ambing yaitu teat meatus, merupakan lubang di dalam puting yang berfungsi sebagai lubang akhir tempat keluarnya susu dari puting menuju ruang bebas.